Sebagai seorang pengemudi ojek online di kota besar, saya telah menghadapi berbagai macam situasi di jalanan yang ramai dan sibuk. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk pengalaman menyeramkan yang saya alami ketika saya menerima pesanan dari seorang penumpang yang tampaknya tidak seperti yang lain. Cerita ini dimulai pada malam yang gelap dan hening di kota, ketika saya sedang duduk di pangkalan ojek online, menunggu pesanan masuk. Suasana sekitar terasa hening dan sepi, hanya dihiasi oleh gemeretak langkah-langkah di atas trotoar dan suara gemericik air hujan yang turun perlahan. Tiba-tiba, ponsel saya berdering, menandakan bahwa ada pesanan masuk. Saya segera melihat layar ponsel saya dan melihat alamat penjemputan yang tertera di layar, sebuah jalan kecil yang terpencil di pinggiran kota, yang sepertinya tidak begitu sering dilewati. Meskipun agak ragu-ragu, saya memutuskan untuk menerima pesanan itu. Sebagai seorang pengemudi ojek online, saya telah belajar untuk tidak mempertanyakan terlalu banyak tentang pesanan yang saya terima, asalkan mereka membayar dan tidak membuat masalah. Saat saya mencapai lokasi penjemputan, saya melihat seorang wanita tua berdiri di tepi jalan, dengan pakaian yang usang dan wajah yang suram. Saya merasa sedikit cemas, tetapi saya menghampirinya dengan sopan dan bertanya di mana dia ingin pergi. Wanita itu memberitahu saya bahwa dia ingin pergi ke sebuah kuburan di pinggiran kota. Saya merasa agak aneh dengan permintaannya, tetapi saya mencoba untuk tidak menunjukkan kebingungan saya kepada penumpang saya. Saya hanya menyetujui permintaannya dengan ramah dan mengajaknya untuk naik ke belakang motor saya. Perjalanan ke kuburan terasa suram dan hening, dengan hanya suara mesin motor yang mengisi keheningan malam. Saya merasa cemas dan tidak nyaman, tetapi saya mencoba untuk mengalihkan perhatian saya dengan berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan. Saat kami semakin mendekati kuburan, saya merasa semakin gelisah. Suasana menjadi semakin mencekam, dengan kegelapan malam yang menyelimuti sekeliling kami. Saya mencoba untuk tetap tenang dan mempertahankan konsentrasi saat kami melaju melewati gerbang kuburan. Ketika kami tiba di kuburan, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa dingin dan menyegarkan, dan suasana sekitar terasa terpenuhi oleh aura kegelapan dan kesunyian yang menakutkan. Saya mematikan mesin motor dan meminta penumpang saya untuk turun. Namun, ketika saya berbalik untuk melihatnya, saya terkejut karena tidak ada siapapun di belakang saya. Saya merasa ngeri dan bingung, karena saya yakin bahwa saya telah membawa seseorang ke sini. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi saat saya berjalan melalui kuburan yang gelap dan sunyi, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan saya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara batu nisan membuat bulu kuduk saya merinding. Tiba-tiba, saya mendengar suara halus yang memanggil namaku dari kegelapan. Suara itu terdengar lemah dan samar, tetapi saya yakin bahwa itu adalah suara penumpang saya yang hilang. Saya berusaha untuk tidak panik dan memutuskan untuk mengikuti suara itu. Saat saya berjalan mendekat ke arah suara itu, saya merasa semakin terjebak di dalam labirin kengerian yang tak berujung. Setiap langkah terasa seperti berat seperti batu, dan setiap sudut yang saya lewati terasa semakin suram dan mencekam. Akhirnya, saya tiba di sebuah makam yang terletak di bagian terpencil dari kuburan. Saya terkejut melihat seorang wanita tua yang tampaknya sangat mirip dengan penumpang saya, berdiri di depan makam itu dengan wajah yang suram dan mata yang kosong. Saya merasa ngeri saat saya menyadari bahwa saya telah membawa seseorang yang tidak hidup ke kuburan ini. Saya mencoba untuk lari, tetapi saya merasa seolah-olah saya telah terjebak di dalam perangkap yang mengerikan. Wanita itu melangkah mendekati saya dengan langkah yang perlahan, senyum mengerikan terukir di wajahnya yang suram. Saya merasa nafas saya terhenti saat saya menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa, tetapi hantu yang gentayangan di kuburan ini. Dengan hati yang berdebar-debar, saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri dan mencari jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Namun,
Sebelum saya bisa melakukannya, saya merasa tangan dingin yang mematikan meraih lengan saya, menarik saya ke dalam kegelapan yang gelap dan menakutkan. Saat ini, saya masih merasa terhantui oleh pengalaman itu. Meskipun saya berhasil selamat dari kuburan itu, tetapi bayangan kengerian yang saya alami di dalamnya akan selalu tinggal di dalam ingatan saya, mengingatkan saya akan bahaya yang mengintai di luar sana.